Hinaan itu bergema. Suamiku menyebutku gadis desa tak berguna di hadapan elit kota. Namun, saat komisaris utama bersujud dan memanggilku, Nona besar, senyum meremehkan di wajah suamiku lenyap seketika. Ia tak sadar, akulah pemilik tahta yang sesungguhnya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Rumah mewah bercat putih gading itu tampak megah dari luar, berdiri kokoh di kawasan elit yang sunyi. Namun, di balik dinding-dinding tebal berlapis marmer itu, udara terasa begitu dingin dan mencekam, seolah tak ada kehidupan yang hangat di dalamnya. Alina, wanita yang seharusnya menjadi nyonya rumah di istana tersebut, sedang berlutut di lantai ruang tamu. Tangannya yang kasar karena pekerjaan rumah tangga memegang kain pel, menggosok noda kecil yang sebenarnya nyaris tak terlihat. Ia mengenakan daster pudar bermotif bunga yang warnanya sudah kusam termakan usia. Rambutnya diikat asal-asalan dengan karet gelang biasa. Tidak ada perhiasan, tidak ada riasan wajah, hanya wajah lelah yang menyimpan sejuta rahasia. Suara langkah sepatu pantofel yang tegas memecah kesunyian pagi itu. Raka, suaminya, menuruni tangga sambil merapikan dasi sutranya. Pria itu tampak gagah, tampan, dan memancarkan aura kesuksesan. Sangat kontras dengan penampilan Alina yang sedang mengepel di dekat kakinya. Raka berhenti sejenak, menatap istrinya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara jijik, kesal, dan terpaksa. Ia tidak menyapa, bahkan tidak melirik sarapan yang sudah disiapkan Alina di meja makan sejak subuh. Alina mendongak sedikit, mencoba tersenyum menyambut suaminya. Mas Raka sudah mau berangkat? Sarapannya sudah aku siapkan. Ada nasi goreng kesukaan Mas dan kopi hitam tanpa gula. Raka mendengus kasar. Ia melangkah melawati Alina, sengaja menginjak bagian lantai yang baru saja dikeringkan istrinya dengan sepatu kotornya. Aku tidak nafsu makan melihatmu pagi-pagi sudah kumal begini. Apa kau tidak punya baju lain selain daster rongsokan itu? Baumu seperti sabun cuci murahan, membuat selera makanku hilang. Alina menunduk, menyembunyikan kilatan di matanya. Ia kembali menggosok lantai yang diinjak Raka. Maaf, Mas. Aku hanya ingin rumah ini bersih sebelum Mas pulang nanti. Bersih. Raka tertawa sinis. Ia berjongkok, mendekatkan wajahnya ke arah Alina, namun tetap menjaga jarak seolah Alina adalah penyakit menular. Kau pikir dengan menjadi pembantu gratisan di rumah ini, kau sudah menjadi istri yang baik? Dengar, Alina, aku menikahimu bukan karena cinta. Kau tahu itu. Aku menikahimu hanya karena wasiat terkutuk ayah. Beliau tidak akan menyerahkan sepeser pun warisan perusahaan padaku jika aku tidak menikahi gadis pilihannya. Dan sialnya, gadis itu adalah kau, anak pungut yang entah dari mana asalnya. Kata-kata itu sudah ribuan kali didengar Alina selama 5 tahun pernikahan mereka. 5 tahun yang penuh penghinaan. Raka tidak pernah tahu siapa sebenarnya Alina. Ia hanya tahu Alina adalah gadis yatim piatu sederhana yang dipilih oleh mendiang ayahnya untuk menjadi pendamping Raka. Raka tidak pernah curiga mengapa ayahnya yang jenius itu bersikeras menjodohkannya dengan gadis yang tampak biasa saja. Bagi Raka, Alina hanyalah batu sandungan yang harus ia pertahankan demi harta. Aku mengerti, Mas, jawab Alina pelan. Suaranya datar tanpa emosi. Raka berdiri tegak kembali, menepuk-nepuk jas mahalnya yang tidak berdebu. Bagus kalau kau sadar diri. Ingat posisimu. Kau hanya pajangan di atas kertas supaya aku bisa menguasai aset ayah. Jangan berharap lebih. Malam harinya, suasana semakin tegang. Raka pulang dengan wajah masam, membanting pintu utama hingga membuat Alina yang sedang menjahit kancing kemeja Raka terlonjak kaget. Raka berjalan tergesa-gesa ke ruang tengah, lalu melempar sebuah amplop tebal berwarna emas tepat ke wajah Alina. Ujung amplop yang tajam menggores sedikit pipi Alina, meninggalkan bekas merah, namun wanita itu tidak mengaduh. Buka. Perintah Raka dingin. Alina memungut amplop itu dengan tenang.
Di depannya tertulis dengan tinta emas. Undangan VVIP Gala Dinner penyerahan jabatan CEO baru Grup Mahkota. Itu acara penyerahan jabatan CEO baru sekaligus perayaan penggabungan perusahaan. Ujar Raka sambil melonggarkan dasinya dengan kasar. Ia menghempaskan tubuhnya ke sofa, menatap langit-langit dengan frustrasi. Harusnya aku yang jadi CEO. Harusnya jabatan itu milikku setelah 5 tahun aku mengabdi. Tapi Paman Dharma, si tua bangka itu, malah menahannya dan bilang akan menyerahkannya pada pewaris yang tepat malam ini. Aku yakin itu hanya akal-akalannya saja. Alina membaca undangan itu dalam diam. Matanya terpaku pada tanggal dan lokasi acara. Ia tahu hari ini akan datang. Lalu, kenapa aku harus ikut, Mas? Tanya Alina polos, meski ia tahu jawabannya. Karena Paman Dharma yang memintanya. Bentak Raka. Dia bilang semua anggota keluarga inti harus datang, termasuk istriku. Kalau bukan karena syarat formalitas itu, aku tidak sudi membawamu. Kau hanya akan membuatku malu. Raka menatap Alina dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Lihat dirimu. Kau seperti gembel yang tersesat di istana. Besok malam, kau harus ikut. Tapi ingat satu hal, Alina. Jangan berani-berani bicara sepatah kata pun di sana. Jangan menyapa siapapun. Jangan sok akrab dengan kolega bisnisku. Kau hanya akan jadi penonton bisu. Duduk di pojok, diam, dan jangan membuat masalah. Mengerti? Alina mengangguk perlahan. Aku mengerti, Mas. Bagus. Raka berdiri, hendak menuju kamarnya, kamar yang terpisah dari Alina. Sebelum melangkah pergi, ia menoleh lagi. Dan satu lagi, jangan berharap aku akan membelikanmu gaun baru. Pakai saja apa yang ada. Toh, tidak akan ada yang peduli padamu. Kau hanya pelengkap penderita. Setelah Raka menghilang di balik pintu kamarnya, Alina masih duduk di ruang tengah yang remang-remang. Ia menatap undangan emas di tangannya. Perlahan, senyum tipis terbit di bibirnya yang pucat. Bukan senyum kesedihan, melainkan senyum penuh arti yang dingin dan tajam. Kau benar, Mas, bisik Alina pada kesunyian malam. Memang akan ada penyerahan jabatan CEO baru. Dan kau benar-benar tidak akan menduga siapa yang akan naik ke panggung itu. Alina meletakkan undangan itu di meja, lalu kembali mengambil kain pelnya. Ia melanjutkan perannya sebagai istri yang patuh dan tertindas, menikmati detik-detik terakhir sebelum topengnya terbuka. 5 tahun ia hidup dalam bayangan, membiarkan Raka dan egonya melambung tinggi. Namun besok, bayangan itu akan menelan tuannya sendiri. Keesokan harinya, sore menjelang malam gala dinner, ketegangan di rumah itu semakin memuncak. Raka mondar-mandir di ruang tamu, sibuk menelepon seseorang dengan nada suara yang sangat lembut, sangat berbeda dengan nada yang ia gunakan pada Alina. Alina tahu siapa yang ditelepon suaminya. Elina, sekretaris sekaligus wanita simpanan Raka yang selama ini dibiayai menggunakan uang perusahaan. Iya sayang, kamu berdandan yang cantik ya. Nanti aku jemput. Tenang saja, si kampungan itu duduk di belakang. Dia tidak akan mengganggu kita. Ucap Raka di telepon, tidak peduli bahwa Alina sedang menyapu lantai hanya berjarak beberapa meter darinya. Setelah menutup telepon, Raka menatap jam tangannya dengan gelisah. Ia lalu menendang sebuah kantong kresek hitam yang tergeletak di dekat sofa ke arah Alina. Hei, kau! Cepat mandi dan ganti baju. Kita berangkat setengah jam lagi. Jangan lelet, seru Raka. Alina memungut kantong kresek itu. Isinya adalah sebuah gaun pesta bekas berwarna abu-abu kusam. Modelnya sudah ketinggalan zaman, setidaknya tren 10 tahun yang lalu. Kainnya terasa kasar dan ada sedikit bau apek. Seolah baju itu baru saja diambil dari tumpukan gudang barang bekas. Mas, ini bajunya kekecilan sepertinya. Ujar Alina pelan setelah mengeluarkan gaun itu. Dan baunya agak. Jangan banyak protes. Potong Raka garang. Itu gaun bekas sepupuku yang sudah tidak muat. Masih bagus daripada daster burukmu itu. Pakai saja. Aku tidak mau keluar uang sepeser pun untuk mendandani wanita desa sepertimu.
Cepat ganti atau kau kutinggal. Tanpa membantah lagi, Alina membawa kantong kresek itu dan berjalan menuju kamarnya yang terletak di bagian belakang rumah, dekat dengan area servis. Kamar itu kecil dan sederhana, jauh berbeda dengan kamar utama Raka yang mewah. Begitu pintu kamar terkunci rapat, bahu Alina yang sedari tadi membungkuk perlahan tegap. Ekspresi wajahnya yang memelas berubah drastis menjadi dingin dan berwibawa. Ia melempar gaun bekas pemberian Raka ke atas kasur dengan tatapan datar. Alina berjalan menuju lemari pakaiannya yang tua. Ia meraba bagian dinding belakang lemari kayu itu, menekan sebuah panel tersembunyi yang tidak diketahui oleh siapapun di rumah itu, termasuk Raka. Dinding palsu itu bergeser pelan, menampakkan sebuah ruang kecil tersembunyi yang berisi deretan pakaian berkelas, sepatu bermerek, dan dokumen-dokumen penting. Di dalam ruang rahasia itu, Alina mengambil sebuah ponsel pintar keluaran terbaru yang selama ini ia sembunyikan. Ia menekan satu nomor panggilan cepat. "Halo, Nona Alina." Suara hormat seorang pria terdengar dari seberang telepon. Itu adalah suara asisten pribadinya yang setia. "Semuanya sudah siap?" tanya Alina. Suaranya tegas dan penuh kuasa, sangat berbeda dengan suara lirih yang biasa didengar Raka. "Sudah siap, Nona. Seluruh direksi sudah berkumpul di ballroom. Tuan Dharma juga sudah memastikan keamanan diperketat. Kami hanya menunggu kedatangan Anda untuk memulai acara puncaknya," jawab asisten itu. "Bagus. Pastikan video itu sudah terhubung ke layar utama saat aku memberi kode," perintah Alina. "Siap, Nona. Oh ya, apakah Tuan Raka tahu Anda adalah?" "Dia tidak tahu apa-apa," potong Alina sambil menatap pantulan dirinya di cermin kecil. Dia pikir dia akan membawa seorang pembantu ke pesta itu. Biarkan dia menikmati mimpi indahnya sesaat lagi. Alina mematikan telepon. Ia kemudian mengambil sebuah gaun hitam rancangan desainer ternama dari dalam ruang rahasia itu. Gaun itu terlihat sederhana namun memancarkan aura kemewahan yang luar biasa, terbuat dari sutra kualitas terbaik dengan potongan yang elegan. Alina mengenakan gaun hitam itu dengan cepat. Setelah terpasang pas di tubuhnya yang ramping, ia melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengambil gaun abu-abu kusam pemberian Raka dan memakainya di luar gaun mewahnya. Karena gaun Raka sedikit longgar dan modelnya tertutup, gaun itu berhasil menutupi gaun hitam elegan di baliknya dengan sempurna. Kini, ia kembali terlihat seperti wanita menyedihkan dengan selera busana yang buruk. Alina merapikan rambutnya, namun sengaja membuatnya terlihat sedikit berantakan agar sesuai dengan citra yang diinginkan Raka. Ia tidak memoleskan riasan tebal, hanya pelembab bibir tipis. Namun, di saku tersembunyi gaun lusuhnya, ia menyelipkan sebuah kartu akses VVIP berwarna emas murni, kartu yang hanya dimiliki oleh pemilik tunggal perusahaan. Ia menatap cermin sekali lagi. Di luar, ia adalah Alina, si istri udik yang teraniaya. Tapi di balik lapisan kain bau apek itu, ia adalah ratu yang siap mengambil kembali mahkotanya. "Waktunya pertunjukan," gumam Alina. "Alina, cepat keluar. Kau mau aku seret?" Teriakan Raka terdengar menggelegar dari ruang tamu. Alina menarik napas panjang, mengubah ekspresinya kembali menjadi sendu dan takut. Ia membuka pintu kamar dan berjalan tertatih-tatih menuju ruang tamu. Melihat penampilan Alina, Raka berdecak kesal sambil menggelengkan kepala. Gaun itu tampak sesak di beberapa bagian dan warnanya membuat kulit Alina terlihat kusam. "Ya ampun, kau benar-benar bencana fashion," hina Raka tanpa ampun. "Sudahlah, ayo berangkat. Ingat, jangan jalan di sebelahku. Berjalanlah 2 meter di belakangku." Alina mengangguk patuh. Ia mengikuti langkah suaminya keluar rumah menuju mobil mewah yang sudah menunggu. Langit mulai gelap, dan angin malam berhembus kencang, seolah menyambut badai yang akan segera terjadi di ballroom hotel bintang 5 itu. Alina masuk ke dalam mobil, menyembunyikan senyum misteriusnya di balik jendela kaca yang gelap. Raka tidak tahu bahwa ia sedang membawa kehancurannya sendiri menuju panggung utama. Mobil sedan hitam mewah itu meluncur membelah jalanan kota yang mulai padat oleh kendaraan. Di dalam kabin yang sejuk dan beraroma kulit mahal itu, keheningan terasa begitu menyesakkan.
Raka menyetir dengan satu tangan santai di kemudi, sementara jari-jari tangan lainnya mengetuk-ngetuk dashboard mengikuti irama lagu jazz yang diputar pelan. Ia bersenandung kecil, suasana hatinya tampak sangat cerah. Sangat kontras dengan Alina yang duduk kaku di kursi penumpang depan. Alina menatap jalanan lewat jendela samping. Ia tahu betul rute ini. Ini bukan jalan langsung menuju hotel tempat acara gala dinner diadakan. Raka berbelok ke sebuah kawasan apartemen elit di pusat kota. Apartemen yang harga sewanya per bulan saja bisa untuk memberi makan satu kampung selama setahun. Alina tahu, karena uang sewa apartemen itu dibayar menggunakan dana perusahaan yang disamarkan Raka dalam laporan keuangan bulanan. Turun. Perintah Raka tiba-tiba saat mobil berhenti di lobi apartemen yang megah. Alina menoleh bingung. Turun? Kita sudah sampai. Jangan bodoh. Cibir Raka sambil mematikan mesin sebentar. Pindah ke belakang. Kekasihku akan ikut. Tidak mungkin aku membiarkan dia duduk di belakang seperti sopir sementara kau yang dekil duduk di depan. Kau yang pantas di belakang. Hati Alina mencelos. Meski ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Tanpa membantah, ia membuka pintu mobil, keluar, dan pindah ke kursi belakang. Baru saja ia menutup pintu, sesosok wanita cantik keluar dari lobi apartemen dengan langkah anggun bak model papan atas. Itu Elina. Sekretaris Raka sekaligus wanita yang selama 2 tahun terakhir ini menjadi duri dalam rumah tangga Alina. Elina mengenakan gaun merah menyala yang sangat ketat, memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan berani. Belahan roknya tinggi hingga paha, dan punggungnya terbuka lebar. Perhiasan berlian berkilauan di leher dan telinganya. Ia tampak bersinar, glamor, dan sangat percaya diri. Elina tersenyum lebar saat melihat Raka. Lalu matanya menyipit sinis saat melihat Alina yang duduk diam di kursi belakang lewat kaca jendela. Dengan gerakan manja, Elina membuka pintu depan dan masuk. Aroma parfum mahal yang sangat menyengat langsung memenuhi seluruh isi mobil, menutupi bau apek dari gaun bekas yang dipakai Alina. Sayang, seru Elina riang, langsung mendaratkan ciuman di pipi Raka. Maaf ya agak lama. Tadi aku bingung pilih anting yang cocok buat mendampingi calon CEO kita malam ini. Raka tersenyum lebar. Matanya berbinar menatap Elina. Tidak apa-apa, sayang. Kau terlihat sempurna. Sangat cantik. Pantas bersanding denganku di panggung nanti. Elina tertawa kecil, lalu melirik ke spion tengah, menatap Alina dengan tatapan merendahkan. Ada si ibu di belakang. Ya ampun, Raka, kamu serius bawa dia? Lihat deh, bajunya kumal banget. Warnanya abu-abu kusam kayak kain pel di kantor. Raka melajukan mobilnya kembali ke jalan raya. Terpaksa, syarat dari Paman Dharma. Kalau tidak bawa istri sah, aku tidak bisa masuk ke area VVIP pelantikan. Anggap saja dia pajangan jelek yang harus kita bawa demi tiket masuk. Elina memutar tubuhnya sedikit ke belakang, menatap Alina langsung dengan wajah jijik. Alina, kamu tuh sadar diri dikit dong. Harusnya kamu nolak pas diajak Raka. Bikin malu aja. Nanti kalau orang-orang tanya siapa kamu, jangan bilang kamu istrinya Raka ya. Bilang aja kamu asisten rumah tangga yang diajak karena kasihan. Alina hanya diam, wajahnya datar menatap ke depan. Tangan kanannya meremas pelan gaun lusuhnya, merasakan tekstur kartu akses VVIP yang keras di balik saku tersembunyinya. Tertawalah selagi bisa. Elina, batin Alina. Duh, Raka, keluh Elina sambil mengibaskan tangannya di depan hidung. Kamu cium bau nggak sih? Kayak bau bawang campur keringat. Istrimu ini habis ngapain sih? Masak di dapur umum. Raka tertawa terbahak-bahak. Namanya juga gadis desa. Mandi parfum 1 botol pun bau kampungannya nggak akan hilang. Buka saja jendelanya sedikit biar baunya keluar. Elina menurunkan kaca jendela sambil terus menggerutu. Sepanjang perjalanan menuju hotel, sepasang kekasih gelap itu terus bermesraan tanpa mempedulikan perasaan Alina. Raka memegang tangan Elina, sesekali mengelus rambutnya, dan membicarakan rencana masa depan mereka setelah Raka resmi dilantik menjadi CEO malam ini. Nanti setelah aku jadi CEO,
Aku akan beli villa di Bali buat kita liburan, janji Raka dengan sombong. Dan tentu saja, aku akan tendang si parasit ini keluar dari rumah. Aku sudah muak melihat wajah memelasnya setiap hari. Baguslah, sahut Elina manja. Aku juga nggak sabar jadi nyonya direktur. Pasti semua teman arisanku iri melihatku. Oh ya, nanti kamu kenalin aku ke Tuan Dharma ya. Aku mau ambil hati pamanmu itu. Tenang saja. Paman Dharma pasti lebih suka melihatmu daripada melihat ondel-ondel di belakang itu. Ujar Raka sambil melirik spion dengan tatapan mengejek. Alina memejamkan matanya sejenak. Kata-kata mereka seperti pisau yang mengiris telinga. Namun ia menahannya. Ia menahan segala amarah yang bergejolak di dadanya. 5 tahun ia bersabar. Beberapa jam lagi tidak akan menjadi masalah. Ia membayangkan wajah Paman Dharma. Paman yang sebenarnya sangat menyayangi Alina seperti anak sendiri. Dan betapa kagetnya Raka nanti saat mengetahui kebenarannya. Mobil mulai memasuki pelataran Hotel Bintang 5 yang menjadi lokasi acara. Lampu-lampu sorot menyilaukan mata. Karpet merah tergelar megah. Dan deretan mobil mewah lain sudah mengantre untuk valet. Dengar, Alina. Raka berkata dingin saat mobil berhenti di depan lobi. Ia menatap Alina lewat spion dengan tajam. Begitu turun nanti, kau jalan di belakang kami. Jaga jarak minimal 3 meter. Jangan berani-berani jalan di sampingku. Dan kalau ada yang tanya, kau diam saja. Biar aku yang bicara. Mengerti? Mengerti, Mas. Jawab Alina pelan. Dan kau? Raka beralih menatap Elina dengan lembut. Siap untuk menjadi ratu malam ini, sayang? Elina tersenyum penuh kemenangan. Selalu siap, bos. Pintu mobil dibuka oleh petugas valet yang berseragam rapi. Raka turun lebih dulu dengan gagah. Disusul Elina yang langsung menggandeng lengan Raka dengan posesif. Kamera para wartawan bisnis yang menunggu di luar langsung menyambar mereka dengan kilatan blitz. Raka melambaikan tangan dengan percaya diri, seolah ia sudah menjadi pemilik dunia. Sementara itu, Alina turun dari pintu belakang dengan canggung. Petugas valet sempat menatapnya dengan bingung. Mungkin mengira Alina adalah pembantu yang ikut tuannya. Gaun abu-abunya yang kusam terlihat sangat menyedihkan di bawah sorot lampu lobi yang terang benderang. Alina menundukkan kepalanya, membiarkan rambutnya sedikit menutupi wajah. Ia berjalan pelan, mengikuti langkah Raka dan Elina yang sudah berjalan jauh di depan. Di balik langkah gontainya, jantung Alina berdetak kencang bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Panggung sandiwara sudah digelar. Dan ia siap memainkan peran terakhirnya sebelum menutup tirai kebohongan suaminya selamanya. Ballroom hotel itu telah disulap menjadi sebuah istana emas. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memancarkan cahaya hangat yang memantul pada lantai marmer dan gelas-gelas sampanye yang dipegang para tamu. Alunan musik orkestra mengalun lembut, mengisi ruangan dengan nuansa elegan dan berkelas. Ratusan tamu undangan yang terdiri dari para pebisnis top, sosialita, dan pejabat tinggi negara tampak bercengkrama dalam kelompok-kelompok kecil. Raka melangkah masuk dengan dagu terangkat tinggi. Di lengannya, Elina menempel erat seperti parasit yang indah, menebar senyum palsu ke setiap arah. Mereka tampak seperti pasangan serasi yang sempurna, pria tampan yang sukses dan wanita cantik yang glamor. Di belakang mereka, berjarak beberapa meter sesuai perintah, Alina berjalan sendirian. Ia tampak seperti noda kotor di atas kain sutra putih. Penampilannya yang lusuh, gaun bekas yang tidak pas di badan, dan wajah tanpa riasan mencolok membuatnya menjadi pusat perhatian yang tidak diinginkan. Bisik-bisik mulai terdengar saat para tamu menyadari keberadaan Alina. "Hei, lihat itu. Siapa wanita di belakang Raka?" Bisik seorang wanita bergaun biru pada temannya. "Astaga, penampilannya buruk sekali. Apa dia salah masuk acara? Ini kan gala dinner VVIP, bukan tempat penampungan tunawisma," jawab temannya sambil terkikik di balik kipas tangannya. "Itu istri Raka, bukan sih? Aku pernah dengar gosip kalau Raka menikah karena dijodohkan. Tapi aku tidak menyangka seleranya seburuk ini." Bisikan-bisikan itu terdengar jelas di telinga Alina, namun ia tetap berjalan lurus,
pandangannya tertuju pada punggung Raka. Ia melihat Raka menyapa beberapa kolega bisnisnya dengan antusias, tertawa keras, dan memperkenalkan Elina dengan bangga. "Selamat malam, Pak Hendra." Sapa Raka pada seorang pria parubaya yang sedang memegang gelas wine. "Lama tidak jumpa." "Ah, Raka, calon CEO kita." Pak Hendra menyambut uluran tangan Raka. Matanya kemudian melirik Elina. "Dan ini istri Anda." Raka tertawa renyah. Sementara Elina tersenyum malu-malu kucing. "Oh, ini Elina, sekretaris pribadi sekaligus tangan kanan saya yang paling bisa diandalkan. Dia yang membantu saya membesarkan perusahaan selama ini." Pak Hendra mengangguk-angguk, namun pandangannya kemudian jatuh pada Alina yang berdiri kaku di belakang mereka. Kening Pak Hendra berkerut. "Lalu, siapa wanita di belakang itu? Dia datang bersamamu, kan?" Seketika, suasana di lingkaran kecil itu menjadi hening. Beberapa tamu lain di sekitar mereka juga menoleh, menunggu jawaban Raka. Ini adalah momen yang paling ditakuti Raka, momen di mana ia harus mengakui aibnya. Wajah Raka memerah padam karena malu. Ia menatap Alina dengan kilatan amarah, seolah menyalahkan Alina karena berani menampakkan diri. Elina menyenggol lengan Raka pelan, memberi kode agar Raka segera membereskan situasi memalukan ini. Raka menarik napas panjang, lalu memaksakan tawa yang terdengar sumbang. Suaranya sengaja ia keraskan agar orang-orang di sekitarnya bisa mendengar. "Oh, dia." Raka menunjuk Alina dengan jempolnya, gestur yang sangat tidak sopan. "Abaikan saja dia. Maaf kalau penampilannya agak mengganggu pemandangan dan gayanya norak. Dia cuma gadis desa yang kutampung di rumah. Yah, bisa dibilang seperti pembantu yang kuajak karena kasihan. Dia belum pernah melihat hotel mewah, jadi aku bawa saja supaya dia senang. Anggap saja dia tidak ada." Gelak tawa pecah di antara kerumunan itu. "Oh, begitu rupanya. Raka, kau memang berhati mulia sekali. Sampai pembantu pun diajak ke pesta CEO." Puji seorang teman Raka dengan nada mengejek. "Pantas saja bajunya seperti itu. Kukira ada tema kostum Halloween yang terlewat." Timpal Elina sambil menutup mulutnya, pura-pura tertawa sopan, padahal matanya memancarkan kepuasan yang luar biasa. Hati Alina terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Suaminya sendiri, pria yang seharusnya menjadi pelindungnya, baru saja menyangkal keberadaannya dan merendahkannya menjadi seorang pembantu di hadapan seluruh elit bisnis kota. Namun, di luar dugaan, Alina tidak menangis. Tidak ada air mata yang jatuh. Alina justru tersenyum. Senyum yang sangat tipis, nyaris tak terlihat. Ia mengangkat wajahnya sedikit, menatap satu persatu wajah orang-orang yang sedang menertawakannya. Ia merekam wajah Pak Hendra yang memandang jijik, wajah teman-teman sosialita Raka yang mencibir, wajah Elina yang penuh kemenangan, dan terutama wajah Raka yang lega karena berhasil menutupi status istrinya. "Ingat tawa ini," batin Alina. "Ingat baik-baik, karena sebentar lagi, tawa itu akan berubah menjadi tangisan darah." Sudah, kata Raka sambil mengibaskan tangan, mengusir perhatian orang dari Alina. "Jangan bahas dia lagi. Tidak penting. Mari kita nikmati pestanya. Saya dengar Tuan Dharma akan segera naik ke panggung." Alina mundur perlahan, menarik diri ke pojok ruangan yang agak gelap, dekat sebuah tiang pilar besar. Ia berdiri di sana, sendirian, seperti penonton yang terbuang. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat seluruh ballroom dengan jelas. Ia melihat pelayan berlalu lalang membawa nampan berisi makanan lezat yang tak pernah Raka izinkan ia makan. Ia melihat kemewahan yang dibangun dari keringat ayahnya, pendiri perusahaan yang asli. Tiba-tiba, lampu ballroom meredup. Suara musik berhenti. Sorot lampu utama kini terfokus pada pintu masuk utama ballroom yang besar dan megah. Pintu ganda itu terbuka perlahan. Seorang pembawa acara bersuara lantang mengumumkan melalui pengeras suara. "Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Mari kita sambut Komisaris Utama Grup Mahkota, Tuan Darmawan." Semua mata tertuju ke pintu. Raka segera merapikan jasnya,
Wajahnya penuh harap dan ambisi. Ia menarik Elina agar berdiri tepat di jalur yang akan dilewati Tuan Dharma, berharap sang paman akan melihatnya dan langsung memberikan tongkat estafet kepemimpinan di sana. "Lihat, El, itu pamanku," bisik Raka bangga. "Sebentar lagi, dia akan memanggil namaku." Namun, di pojok ruangan yang gelap, Alina melipat tangannya di dada. Jarinya mengetuk lengan perlahan. Waktu bermain sudah habis. Sang hakim telah tiba. Suasana di dalam ballroom yang semula riuh rendah oleh suara percakapan dan denting gelas kristal mendadak senyap. Hening yang mencekam itu bermula dari pintu masuk utama, merambat cepat ke seluruh penjuru ruangan seperti gelombang dingin yang membekukan lidah siapa saja. Semua mata tertuju pada satu sosok yang baru saja melangkah masuk. Tuan Darmawan, atau yang lebih akrab disapa Tuan Dharma, berdiri di ambang pintu. Pria berusia 60 tahunan itu mengenakan setelan jas hitam klasik yang terlihat sederhana namun memancarkan kewibawaan yang luar biasa. Rambutnya yang memutih seluruhnya disisir rapi ke belakang. Wajahnya tegas, dihiasi garis-garis kerutan yang bukan menandakan kelemahan, melainkan pengalaman bertahun-tahun memimpin imperium bisnis yang kejam. Di tangannya, ia memegang sebuah tongkat komando berhulu emas, simbol kekuasaan tertinggi di grup mahkota. Di belakang Tuan Dharma, berbaris rapi 10 orang anggota Dewan Direksi Senior. Mereka berjalan menunduk, tak berani mendahului langkah sang komisaris utama. Aura yang dibawa rombongan ini begitu kuat hingga membuat para pengusaha muda yang sombong sekalipun menyingkir secara naluriah, memberi jalan tanpa diminta. Raka yang melihat kedatangan pamannya langsung merasakan adrenalin membanjiri tubuhnya. Inilah saatnya. Ini adalah momen yang ia tunggu selama 5 tahun terakhir. Jantungnya berdegup kencang, membayangkan sebentar lagi tongkat komando itu akan berpindah ke tangannya. "Elina, cepat!" bisik Raka mendesak. Tangannya mencengkeram lengan Elina sedikit terlalu keras. "Paman sudah datang. Kita harus jadi orang pertama yang menyambutnya. Pasang senyum terbaikmu." Elina meringis sedikit karena cengkeraman Raka. Namun ia segera mengangguk. Ia membusungkan dadanya, merapikan rambutnya yang sudah sempurna, dan memasang senyum manis yang telah ia latih di depan cermin berjam-jam. Dengan langkah lebar dan percaya diri, Raka menyeret Elina membelah kerumunan. Ia tidak peduli jika ia menyenggol bahu tamu lain. Fokusnya hanya satu, Tuan Dharma. "Selamat malam, Paman," seru Raka dengan suara lantang yang dibuat seceria mungkin. Ia berdiri tepat di tengah jalur yang akan dilewati Tuan Dharma, memaksa rombongan itu berhenti. Tuan Dharma menghentikan langkahnya. Tatapan matanya yang tajam baklang perlahan turun menatap Raka. Tidak ada senyum di wajah tua itu. Hanya tatapan datar yang sulit ditembus. Raka tidak menyadari dinginnya tatapan itu. Ia terlalu sibuk dengan ilusinya sendiri. Ia segera mengulurkan tangan kanannya untuk bersalaman, sementara tangan kirinya merangkul pinggang Elina dengan bangga. "Paman, saya sangat senang Paman bisa hadir tepat waktu," oceh Raka cepat, berusaha terdengar akrab. "Oh ya, Paman, perkenalkan. Ini Elina. Dia adalah rekan kerja yang sangat spesial bagi saya. Dia yang selama ini membantu saya mengurus banyak proyek besar. Saya pikir Paman harus mengenalnya sebelum saya naik ke podium nanti." Elina segera mengulurkan tangannya yang lentik. Jari-jarinya dipenuhi cincin berlian. "Selamat malam, Tuan Dharma. Sebuah kehormatan besar bisa bertemu legenda bisnis seperti Anda. Raka sering sekali bercerita tentang kehebatan Anda." Keheningan melanda lingkaran itu. Tangan Raka dan Elina menggantung di udara, tak disambut. Tuan Dharma sama sekali tidak melirik tangan mereka. Ia bahkan tidak memandang wajah Elina sedikit pun. Tatapannya seolah menembus tubuh Raka, melihat sesuatu yang jauh di belakang sana. Ia mengabaikan keponakannya itu seolah Raka hanyalah butiran debu yang tak kasat mata. Raka mulai berkeringat dingin. Senyum di wajahnya mulai kaku. "Paman," panggilnya ragu. "Apa Paman sakit? Atau Paman tidak mendengar saya?" Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tuan Dharma menggeser tubuhnya sedikit ke kanan, menghindari Raka seperti menghindari tiang listrik yang menghalangi jalan. Ia kembali melangkahkan kakinya,
melewati Raka dan Elina begitu saja. Para direksi di belakangnya pun mengikuti, memberikan tatapan sinis pada Raka sebelum berlalu. Raka terpaku di tempat. Wajahnya memerah padam. Ia merasa seperti ditampar di depan umum. Penolakan halus ini lebih menyakitkan daripada bentakan kasar. Beberapa tamu di sekitar mulai berbisik-bisik sambil menahan tawa melihat Raka yang diacuhkan, dikacangin, oleh pamannya sendiri. "Kenapa paman mengabaikanku?" Gumam Raka bingung. Rasa panik mulai menjalar. Apa dia marah karena aku terlambat mengirim laporan bulan lalu? "Mungkin dia tidak melihat kita, sayang," hibur Elina, meski wajahnya juga pucat karena malu. "Mungkin matanya sudah rabun. Ayo kita ikuti dia." Raka menoleh, mengikuti arah pandang Tuan Dharma. Dan saat itulah ia melihat sesuatu yang membuatnya semakin bingung. Tuan Dharma tidak berjalan menuju panggung utama. Ia juga tidak berjalan menuju meja VIP tempat para pejabat duduk. Pria tua itu berjalan lurus membelah kerumunan. Langkahnya mantap dan terarah, menuju ke pojok ruangan yang gelap dan sepi. Pojok ruangan tempat Alina berdiri. Jantung Raka seakan berhenti berdetak. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Tidak mungkin, batin Raka. Paman pasti melihat Alina. Paman pasti marah besar karena aku membawa wanita memalukan itu ke acara sekelas ini. Habislah aku. Paman pasti akan memarahiku karena membiarkan pembantu masuk. Sialan, umpat Raka pelan. Si Alina bodoh itu pasti membuat masalah. Paman pasti mau mengusirnya. Ayo El, kita harus ke sana sebelum Alina bicara macam-macam dan mempermalukan kita lebih jauh. Raka dan Elina bergegas mengikuti langkah Tuan Dharma, setengah berlari kecil karena takut. Sementara itu, di pojok ruangan, Alina masih berdiri tenang di samping pilar marmer besar. Ia melihat sosok pamannya mendekat. Kerumunan tamu terbelah dua, memberikan jalan bagi sang penguasa perusahaan. Cahaya lampu sorot seolah mengikuti langkah Tuan Dharma, yang kini semakin dekat, semakin jelas. Tatapan Tuan Dharma terkunci pada Alina. Wajah garang yang tadi ia tunjukkan pada Raka perlahan melunak. Ada kerinduan, rasa hormat, dan kelegaan yang terpancar dari mata tuanya. Raka yang berada beberapa langkah di belakang Tuan Dharma sudah bersiap membuka mulut untuk meminta maaf. "Paman, maafkan saya. Saya bisa jelaskan kenapa wanita kumal ini ada di sini. Saya akan segera menyuruh satpam menyeretnya Kel." Kalimat Raka terputus di tenggorokan. Tuan Dharma tiba-tiba berhenti tepat 2 langkah di depan Alina. Suasana ballroom yang tadinya hening kini menjadi sunyi senyap. Saking sunyinya hingga suara napas pun terdengar. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan dilakukan orang paling berkuasa itu terhadap wanita berpakaian lusuh di depannya. Apakah dia akan memaki? Apakah dia akan menyiramnya dengan wine? Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat seluruh logika Raka hancur berkeping-keping. Waktu seolah membeku di ballroom mewah itu. Ratusan pasang mata menyaksikan sebuah pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Tuan Dharma, sang komisaris utama yang dikenal angkuh dan tak pernah menunduk pada siapapun, perlahan menekuk lututnya. Ia tidak sekadar membungkuk hormat. Ia menurunkan tubuh rentanya, meletakkan tongkat komando emasnya di lantai marmer yang dingin, lalu bersujud. Ya, bersujud dengan kedua lutut menyentuh lantai dan kepala menunduk dalam-dalam di hadapan Alina, wanita yang baru saja disebut pembantu oleh suaminya sendiri. Suara gelas pecah terdengar dari salah satu meja tamu, namun tidak ada yang mempedulikannya. Semua orang terlalu syok untuk bereaksi. Mulut Raka menganga lebar. Matanya melotot nyaris keluar. Elina menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Dalam posisi bersujud itu, suara Tuan Dharma terdengar bergetar, penuh emosi yang tertahan. "Maafkan paman, Nona besar," ucap Tuan Dharma. Suaranya cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di lingkaran terdekat, termasuk Raka. "Maafkan keterlambatan paman. Paman pantas dihukum karena membiarkan Nona menunggu terlalu lama dalam bayang-bayang." Alina menatap pria tua yang bersujud di kakinya itu dengan tatapan lembut namun berwibawa. Ia tidak tampak kaget ataupun canggung. Seolah-olah,
Penghormatan setinggi ini adalah makanan sehari-harinya. Berdirilah, Paman Dharma. Suara Alina terdengar tenang, jernih, dan penuh kuasa. Sangat berbeda dengan suara lirih yang biasa ia gunakan saat berbicara dengan Raka. Lutut Paman sudah terlalu tua untuk bersujud di lantai dingin ini. Simpan sujud Paman untuk Tuhan. Tuan Dharma perlahan mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca. Nona, Anda sudah kembali. Alina mengulurkan tangannya, membantu pamannya berdiri. Aku tidak pernah pergi, Paman. Aku hanya sedang melihat siapa yang setia dan siapa yang berkhianat. Seketika itu juga, Raka yang seperti baru tersadar dari mimpi buruk, berteriak histeris. Wajahnya pucat pasi, campuran antara ketakutan dan penyangkalan. Paman, apa yang Paman lakukan? Teriak Raka, suaranya pecah. Ia lari mendekat, mencoba menarik lengan Tuan Dharma menjauh dari Alina. Paman pasti salah orang. Paman sudah pikun ya? Dia ini Alina. Dia cuma gadis desa yang ayah pungut. Dia itu pembantu di rumahku. Paman, lihat bajunya. Lihat mukanya yang kusam. Dia bukan siapa-siapa. Tuan Dharma menepis tangan Raka dengan kasar. Tenaga yang tak terduga keluar dari tubuh tuanya. Tatapannya pada Raka berubah menjadi nyalang penuh kebencian. Tutup mulutmu, Raka. Bentak Tuan Dharma menggelegar. Suaranya menggema di seluruh ruangan melalui mikrofon kecil yang terpasang di kerah jasnya. Kau berani menyebut pemilik tunggal grup mahkota sebagai pembantu? Apa? Raka mundur selangkah. Kakinya lemas. Pemilik tunggal? Tapi warisan ayah. Alina melangkah maju satu langkah, memotong jarak antara dirinya dan Raka. Tatapannya dingin, menusuk langsung ke manik mata suaminya. Kau selalu bertanya-tanya, kan, Mas? Ucap Alina. Kali ini nadanya tajam. Kenapa ayahmu yang jenius itu mewajibkanmu menikahiku? Kenapa dia menyerahkan seluruh asetnya dalam sebuah trust fund yang hanya bisa dibuka dengan tanda tangan menantunya? Alina tersenyum miring. Itu karena ayahmu hanyalah pegawai kepercayaan ayahku. Perusahaan ini bukan milik ayahmu, Raka. Ayahmu hanya diberi amanah untuk mengelolanya sampai aku, putri tunggal pendiri mahkota grup, siap mengambil alih. Dan syarat pernikahan itu dibuat untuk melindungimu, supaya kau tetap bisa hidup enak sebagai suamiku. Tapi sayang kau malah menyia-nyiakannya. Raka menggeleng-gelengkan kepalanya panik. Bohong, ini pasti bohong. Kau cuma akting kan? Alina, jangan bercanda. Kau tidak mungkin. Tanpa menjawab, tangan Alina bergerak ke bagian depan gaun abu-abu kusamnya. Terdengar bunyi krek pelan saat ia membuka kancing tersembunyi. Dengan satu gerakan anggun dan cepat, ia melepas gaun bekas yang bau apek itu. Kain lusuh itu jatuh meluruh ke lantai, menumpuk seperti sampah di kakinya. Terdengar seruan kagum serentak dari seluruh tamu undangan. Di balik kain kusam itu, Alina mengenakan gaun malam berwarna hitam pekat berbahan sutra kualitas terbaik. Potongannya elegan, memeluk tubuhnya dengan sempurna, menampilkan aura dominasi yang mematikan. Kulitnya yang tadi terlihat kusam kini bersinar di bawah lampu sorot. Ternyata warna kusam itu hanyalah efek dari warna baju jelek yang memantul ke wajahnya. Alina merapikan rambutnya dengan satu gerakan tangan, membiarkannya tergerai indah. Kini, di hadapan Raka, bukan lagi berdiri istri yang biasa mengepel lantai. Di hadapannya berdiri seorang ratu. Seorang asisten berjas hitam muncul entah dari mana, menyerahkan sebuah map merah dan mikrofon kepada Alina. Alina menerimanya dengan satu tangan. Nona Alina, kata Tuan Dharma lantang, membungkuk sekali lagi. Seluruh direksi sudah menunggu perintah Anda untuk pelantikan. Kursi CEO sudah kosong. Raka jatuh terduduk di lantai. Kakinya benar-benar kehilangan tenaga. Ia menatap Alina dari bawah. Posisi yang sama seperti saat Alina mengepel lantai di dekat kakinya tadi pagi. Ironi yang menyakitkan. Elina, yang berdiri di belakang Raka, wajahnya sepucat kertas. Ia mencoba mundur perlahan, ingin kabur dan menghilang, tapi kerumunan orang di belakangnya menghalangi jalan.
Alina menatap Raka yang terduduk menyedihkan. Ia tidak berteriak, tidak memaki. Ia hanya berkata dengan nada datar yang mengerikan. Kau bilang aku hanya penonton bisu, kan, Mas? Kau bilang aku hanya boleh jadi pajangan. Alina mendekatkan mikrofon ke bibirnya. Suaranya menggema ke seluruh penjuru hotel. Maaf mengecewakanmu. Tapi malam ini, akulah sutradaranya. Dan kau hanyalah aktor figuran yang sebentar lagi akan dipecat dari panggung kehidupanku. Alina berbalik badan, membelakangi Raka, dan berjalan menuju panggung utama diikuti oleh Tuan Dharma dan jajaran direksi. Sepatu hak tingginya berbunyi tak di atas lantai marmer. Setiap langkahnya menginjak-injak harga diri Raka yang sudah hancur lebur. Raka masih terduduk dengan mulut terbuka. Otaknya gagal memproses kehancuran yang baru saja menimpa dirinya dalam hitungan detik. Langkah Alina menaiki anak tangga menuju panggung utama terasa begitu ringan. Seolah beban ribuan ton yang selama 5 tahun ini menindih pundaknya telah lenyap tak berbekas. Di belakangnya, Tuan Dharma berjalan dengan sikap hormat seorang pengawal setia, diikuti oleh jajaran direksi yang kini memasang wajah tegang namun penuh kepatuhan. Cahaya lampu sorot mengikuti setiap inci pergerakan Alina, membuat gaun hitam elegannya berkilauan bagai langit malam yang bertabur bintang. Di bawah panggung, Raka baru saja berhasil mengumpulkan kesadarannya yang sempat hancur. Ia bangun dengan tertatih-tatih, didorong oleh rasa panik yang membakar seluruh nalar sehatnya. Keringat dingin membasahi kemeja mahalnya hingga tembus ke jas. Ia menatap sosok istrinya yang kini berdiri di podium tertinggi, tempat yang seharusnya menjadi miliknya malam ini. Tidak, ini tidak mungkin. Racau Raka dengan napas memburu. Dia pasti main dukun. Atau dia menyuap Paman Dharma. Alina tidak mungkin pemilik perusahaan ini. Dia cuma anak pungut. Tanpa mempedulikan tatapan jijik dari para tamu undangan, Raka berlari menerobos barisan keamanan. Alina, turun kau. Itu tempatku. Teriaknya seperti orang gila. 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar segera menghadang Raka tepat di depan bibir panggung. Raka meronta, berteriak-teriak histeris, membuat keributan yang merusak keanggunan acara. Lepaskan aku. Aku Raka. Aku suaminya. Aku CEO perusahaan ini, jerit Raka. Di atas podium, Alina mengetuk mikrofon pelan. Tes. Suara ketukan itu menggema ke seluruh ruangan. Seketika membungkam teriakan Raka. Alina menatap ke bawah, tepat ke mata suaminya yang sedang dicengkeram satpam. Biarkan dia, perintah Alina tenang melalui pengeras suara. Biarkan dia melihat dari jarak dekat bagaimana kehancurannya dimulai. Para satpam melepaskan cengkeraman mereka, namun tetap berdiri waspada di kiri kanan Raka. Raka merapikan jasnya yang berantakan dengan tangan gemetar. Lalu mendongak menatap Alina dengan wajah merah padam karena marah dan malu. Kau, apa-apaan sandiwara ini, Alina? Desis Raka. Suaranya parau namun terdengar jelas karena keheningan ruangan. Kau mau mempermalukanku? Kau mau balas dendam karena aku suruh kau duduk di belakang? Cepat turun dan minta maaf pada Paman Dharma sebelum aku. Diam. Potong Alina dingin. Satu kata itu memiliki kekuatan absolut yang membuat Raka terdiam seketika. Alina mengalihkan pandangannya ke seluruh tamu undangan. Wajahnya tenang, namun matanya memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan. Selamat malam, hadirin sekalian. Maaf atas drama kecil yang tidak sedap dipandang ini, buka Alina. Saya, Alina Putri Mahkota, putri tunggal dari mendiang pendiri grup Mahkota. Malam ini resmi mengambil alih kendali penuh atas perusahaan yang selama ini dititipkan kepada manajemen sementara. Suara tepuk tangan ragu-ragu mulai terdengar, lalu berubah menjadi gemuruh tepuk tangan yang membahana. Orang-orang mulai sadar bahwa mereka sedang menyaksikan sejarah. Namun, Raka di bawah sana menggeleng-gelengkan kepalanya. Bohong! Ayahku yang membangun perusahaan ini, teriak Raka lagi. Meski suaranya tenggelam oleh tepuk tangan, Alina mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat agar ruangan kembali tenang. Banyak yang bertanya, kemana saya selama 5 tahun ini? Lanjut Alina. Matanya kembali menatap Raka. Saya ada di sini.
Di bawah hidung kalian. Menyamar menjadi wanita sederhana, mempelajari siapa yang tulus dan siapa yang serakah. Dan malam ini, saya menemukan jawabannya. Alina menekan sebuah tombol di podium. Layar LED raksasa di belakang panggung yang seharusnya menampilkan profil kesuksesan Raka, tiba-tiba berubah tampilan. Layar itu tidak menampilkan grafik keuntungan, melainkan rekaman video CCTV. Gumam kaget terdengar dari para tamu. Video pertama diputar. Itu adalah rekaman di ruang kerja Raka. Terlihat jelas Raka sedang bermesraan dengan Elina di atas meja kerja, di jam kantor. Mereka tertawa-tawa sambil melempar berkas-berkas penting perusahaan. Lihat. Suara Raka di dalam video terdengar jelas. Si Alina bodoh itu tidak akan pernah tahu. Dia sibuk mengurus rumah seperti pembantu, sementara uangnya kita pakai untuk belanja tas barumu. Sayang. Wajah Raka memucat hingga tak ada darah yang tersisa. Elina, yang berdiri kaku di tengah kerumunan tamu, menjerit tertahan dan menutup wajahnya. Semua mata kini menatap Elina dengan pandangan menghina. Video berganti. Kali ini menampilkan bukti transfer digital dan dokumen keuangan yang telah dimanipulasi. Angka-angka merah terpampang besar di layar. 10 miliar rupiah, ucap Alina lantang, membaca angka di layar. Itu adalah jumlah uang yang kau gelapkan dari dana operasional perusahaan selama 2 tahun terakhir. Raka, kau memanipulasi laporan vendor, memotong gaji karyawan kontrak, dan mengalihkan dana CSR hanya untuk membiayai gaya hidup mewah gundikmu. Suasana ballroom menjadi riuh. Para pemegang saham mulai berteriak marah. Pencuri. Penipu. Proses hukum. Raka mundur selangkah. Kakinya gemetar hebat. Itu salah paham, itu rekayasa. Alina, kau merekayasa videonya kan? Alina tersenyum sinis. Rekayasa? Auditor independen sudah memeriksanya pagi ini atas perintahku. Semua jejak digitalmu tersimpan rapi. Mas, kau terlalu sibuk berselingkuh sampai lupa menghapus jejak kejahatanmu. Alina menatap Raka dengan tatapan yang menghancurkan jiwa. Kau menikahiku demi warisan, kan? Kau bilang kau jijik melihatku? Kau bilang aku gadis desa yang tak berguna? Dengar baik-baik. Raka, warisan itu memang ada. Tapi syarat utamanya bukan hanya menikah, melainkan kesetiaan. Alina mengambil sebuah map merah yang diberikan asistennya tadi. Ia membuka map itu dan menunjukkannya kepada Raka. Ini adalah surat keputusan yang baru saja saya tanda tangani 5 menit yang lalu, ujar Alina tegas. Mulai detik ini, Raka Dinata, Anda dipecat secara tidak hormat dari seluruh posisi di grup mahkota. Tidak, kau tidak bisa memecatku. Aku suamimu. Jerit Raka putus asa. Dan bukan hanya itu, tambah Alina, mengabaikan teriakan Raka. Saya juga telah menggunakan wewenang saya sebagai pemegang saham pengendali untuk membekukan seluruh aset pribadi yang kau dapatkan dari fasilitas perusahaan. Mobil yang kau bawa tadi, apartemen yang kau tinggali bersama Elina, kartu kredit, rekening bank semuanya sudah diblokir per detik ini. Raka merogoh sakunya dengan panik, mengeluarkan ponselnya untuk mengecek aplikasi perbankan. Jarinya gemetar saat mengetik kata sandi. Begitu layar terbuka, matanya melotot. Akses ditolak. Saldo dibekukan. Ponsel mahal itu terlepas dari genggamannya. Jatuh berdebum ke lantai. Habis. Bisik Raka. Semuanya habis. Kau masuk ke sini dengan sombong sebagai calon CEO, kata Alina. Suaranya bergema bagai vonis hakim agung. Sekarang, kau keluar dari sini sebagai pencuri yang tak punya apa-apa. Pengadilan terbukamu sudah selesai, Mas. Di tengah kerumunan, Elina mencoba menyelinap pergi menuju pintu keluar. Ia melepas sepatu hak tingginya agar bisa lari lebih cepat. Namun, langkahnya terhenti saat 2 orang petugas keamanan wanita menghadangnya dengan wajah garang. Mau kemana, Nona? Tanya salah satu petugas. Pesta belum selesai. Alina melihat pergerakan Elina dari atas panggung. Jangan biarkan wanita itu pergi. Dia menikmati uang curian itu sama banyaknya dengan Raka. Dia juga harus membayarnya.
Malam yang seharusnya menjadi penobatan kejayaan Raka, kini berubah menjadi panggung eksekusi bagi harga dirinya. Di hadapan ratusan kolega yang dulu ia banggakan, Raka ditelanjangi aibnya, dilucuti jabatannya, dan dihancurkan masa depannya oleh wanita yang selama ini ia sebut pembantu. Pintu utama ballroom terbuka kasar, memecah ketegangan yang masih menggantung di udara. Bukan pelayan yang datang membawa hidangan penutup, melainkan 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap, didampingi oleh tim kuasa hukum perusahaan. Suara hentakan sepatu bot polisi di lantai marmer terdengar menakutkan, membuat para tamu undangan menyingkir memberi jalan. Raka yang masih berdiri mematung di depan panggung menoleh kaget. Lututnya benar-benar menyerah sekarang. Ia ambruk, berlutut di lantai, bukan untuk menghormati Alina, tapi karena kakinya sudah tak sanggup menopang berat dosanya. Berdasarkan laporan saudari Alina dan bukti audit forensik, kami melakukan penangkapan atas nama Raka Dinata dan Elina Sari atas dugaan penggelapan dana perusahaan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang, ujar Komandan Polisi dengan tegas sambil menunjukkan surat perintah penangkapan. 2 polisi bergerak cepat ke arah Raka, langsung memelintir tangannya ke belakang dan memasangkan borgol besi yang dingin. Bunyi klik dari borgol itu terdengar sangat nyaring, menandakan akhir dari kebebasan Raka. Tunggu, Pak, ini salah paham. Saya bisa jelaskan. Raka meronta. Air mata mulai mengalir deras membasahi pipinya yang tadi pongah. Saya CEO di sini. Saya punya uang. Jangan tangkap saya. Anda punya hak untuk diam, jawab polisi itu datar, menarik Raka agar berdiri. Sementara itu, di sisi lain ruangan, Elina menjerit histeris saat tangannya juga diborgol. Riasan wajahnya luntur oleh air mata dan keringat, membuatnya terlihat mengerikan, jauh dari kesan glamor yang ia tampilkan tadi. Lepaskan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Teriak Elina sambil menunjuk-nunjuk Raka dengan tangan terborgol. Raka yang melakukan semuanya. Dia yang mentransfer uang itu ke rekeningku. Dia yang memaksaku. Aku cuma korban. Raka penipu. Dia bilang dia pemilik perusahaan. Diam kau wanita ular. Balas Raka berteriak dari kejauhan. Kau yang merengek minta tas Hermes. Kau yang minta liburan ke Eropa. Semua demi kau. Cukup. Suara Alina kembali terdengar, menghentikan pertengkaran menyedihkan sepasang kekasih itu. Alina turun dari panggung dengan langkah anggun, menuruni tangga satu persatu. Para tamu menahan napas saat Alina berjalan mendekati Raka yang kini diapit polisi. Alina berhenti tepat di depan Raka. Jarak mereka begitu dekat, namun terasa bagaikan langit dan bumi. Raka yang kucel, berkeringat, dan terborgol, mendongak menatap Alina yang bersinar bak dewi pembalasan. Alina. Suara Raka berubah menjadi rintihan memelas. Istriku. Sayang, tolong aku. Tolong bicara pada mereka. Kita suami istri, kan? Kau mencintaiku, kan? Selama 5 tahun ini kau melayaniku dengan setia. Aku tahu kau masih punya hati. Raka mencoba maju, ingin menyentuh ujung gaun Alina, tapi polisi menahannya. Ingat kenangan kita, Alina. Raka menangis sesenggukan. Harga dirinya sudah ia buang ke tong sampah demi memohon belas kasihan. Aku hilaf. Aku janji akan berubah. Aku akan putuskan Elina sekarang juga. Aku akan jadi suami yang baik. Aku akan mencintaimu. Tolong jangan biarkan aku di penjara. Aku suamimu. Alina. Suamimu. Alina menatap wajah Raka dengan ekspresi datar, tanpa sedikit pun rasa iba. Ia melihat pria yang selama ini ia harapkan bisa berubah, pria yang ia beri kesempatan selama 5 tahun, namun justru menginjak-injaknya tanpa ampun. Cinta? Tanya Alina pelan, namun menusuk. Cintaku sudah habis digerus oleh hinaanmu setiap pagi. Kesetiaanku sudah luntur bersamaan dengan air pel yang kau injak dengan sepatu kotormu. Alina membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke wajah Raka, lalu berbisik dengan nada dingin yang membuat bulu kuduk Raka meremang. Dan jangan panggil aku istrimu lagi. Suamiku sudah mati saat dia menyebut istrinya, pembantu, di depan orang banyak.
Yang berdiri di depanku sekarang hanyalah seorang koruptor asing yang menyedihkan. Alina menegakkan tubuhnya kembali, lalu menoleh pada komandan polisi. Bawa mereka, Pak. Bersihkan sampah ini dari acaraku. Baik, Bu Alina. Polisi menyeret Raka dan Elina keluar dari ballroom. Alina Aa. Ampuni aku. Alina Aa. Teriakan Raka menggema, semakin lama semakin jauh, hingga akhirnya menghilang di balik pintu besar ballroom, digantikan oleh suara sirine mobil polisi yang meraung-raung di kejauhan. Alina menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang sesungguhnya. Tuan Dharma mendekat, menepuk bahu keponakannya dengan bangga. Kau melakukannya dengan baik, nak, bisik Tuan Dharma. Alina tersenyum, kali ini senyum yang tulus. Terima kasih, Paman. Sekarang, mari kita mulai pestanya yang sebenarnya. Kita harus membangun kembali apa yang sudah dirusak tikus-tikus itu. Malam itu, Alina tidak hanya mendapatkan kembali perusahaannya, tapi ia mendapatkan kembali dirinya sendiri. Epilog. 1 tahun kemudian, matahari bersinar terik menyengat kulit. Di halaman sebuah lembaga pemasyarakatan yang dikelilingi tembok beton tinggi dan kawat berduri, seorang pria kurus dengan kepala botak sedang menyapu dedaunan kering. Pria itu adalah Raka. Kulitnya yang dulu terawat kini hitam terbakar matahari. Tangannya yang dulu hanya memegang pena mahal dan gelas wine, kini kasar dan kapalan karena memegang sapu lidi kasar setiap hari. Hei, Raka, yang bersih nyapunya. Jangan malas. Bentak seorang sipir penjara sambil memukul pagar besi dengan tongkat. Iya, Pak. Siap, jawab Raka lirih. Buru-buru menyapu lebih cepat. Tubuhnya lelah, tapi hatinya lebih lelah. Setiap malam di sel yang sempit dan pengap, ia dihantui oleh penyesalan. Ia merindukan kasur empuknya, ia merindukan rumah mewahnya, dan yang paling menyakitkan, ia merindukan Alina. Baru sekarang ia sadar betapa tulusnya wanita itu dulu melayaninya, dan betapa bodohnya ia membuang berlian demi sebuah batu kerikil. Saat jam istirahat, Raka duduk di pojok kantin penjara, memakan nasi cadong yang keras dengan lauk seadanya. Di meja sebelah, seorang narapidana lain meninggalkan sebuah majalah bisnis yang sudah lecek. Mata Raka tertuju pada sampul majalah itu. Jantungnya berdegup kencang. Di sampul majalah itu, terpampang foto Alina. Ia terlihat sangat cantik, berwibawa, dan memancarkan aura kesuksesan yang luar biasa. Judul besar di bawah fotonya tertulis, "Wanita paling berpengaruh tahun ini, Alina Putri Mahkota membawa grup mahkota ke puncak dunia." Dan Alina tidak sendirian di foto itu. Di sampingnya berdiri seorang pria gagah, tampan, dan memiliki tatapan mata yang teduh. Pria itu merangkul bahu Alina dengan penuh kasih sayang, dan Alina tersenyum bahagia, senyum yang tak pernah Raka lihat selama 5 tahun pernikahan mereka. Keterangan foto di bawahnya tertulis, Alina bersama tunangannya, CEO multinasional yang siap mendampingi langkahnya. Air mata menetes dari mata Raka, jatuh membasahi halaman majalah yang kusam itu. Ia menyentuh foto wajah Alina dengan jari gemetar. Seharusnya itu aku. Isak Raka pelan, sangat pelan hingga tak ada yang mendengar. Seharusnya aku yang berdiri di sana. Seharusnya aku. Tapi, seharusnya, tidak akan pernah mengubah kenyataan. Raka menutup majalah itu, lalu kembali mengambil sapu lidinya. Ia kembali menjadi tukang sapu, peran yang dulu ia sematkan pada istrinya, kini menjadi takdir hidupnya sendiri dalam penjara penyesalan yang tak berujung. Sementara di luar sana, mutiara yang sempat terbenam di lumpur kini telah bersinar di puncak menara, meninggalkan masa lalu kelamnya jauh di belakang.